Inno X1. Sebenarnya mouse ini udah lama launchingnya, sekitar sebulanan yang lalu, dan gue udah dikirimin sama toko laptop.id juga dari sebulanan yang lalu juga. Tapi gue baru bisa review mouse ini sekarang. Sebenarnya 2 minggu lalu gue udah bikin videonya, tapi karena gue ada salah bahas di sana dan review gue sama sekali nggak relevan, jadi gue harus take ulang. Masalahnya ada di mouse fitnya. Di video itu gue nge-review kalau mouse ini berat banget. Cuma setelah gue tahu kalau ternyata mouse fit itu harus dibuka dulu baru digunain. Ya wajar mungkin karena gue selama ini kalau dapat mouse itu bisa langsung pakai aja, nggak pernah harus dibuka dulu dari mouse fitnya. Kayak gue punya mouse dari Logitech SteelSeries, lalu juga pernah pakai Lamzo Atlantis, dan yang terakhir itu gue juga dikirimin sama Pressplay Icarus V2, itu juga langsung pakai aja. Ya, tapi nggak masalah. Sekarang gue udah tahu kalau ini harus dibuka dulu, dan pas gue pakai, ternyata mouse ini enak banget. Anyway, welcome back to Geekvin bersama gue Georgius Kevin. Kalau kalian notice, suara gue ini lagi bindeng banget, dan gue lagi lemes juga karena gue lagi sakit. Kebanyakan bergadang, gue ngedit dan bikin konten juga. Tapi yang seperti tadi gue mention, ini adalah video retake karena gue ada salah review yang tadi gue udah jelasin. But other than that, video ini harus tetap tayang, dan gue mohon maaf karena suara gue lagi bindeng. So maklumin aja. Oke, langsung kita bahas aja Inno X1 dari Vortex series. Oke, jadi secara spek mouse ini sebenarnya udah bagus banget. Dan ya, gue juga bingung kenapa pada saat 2 minggu lalu itu gue pakai kok nggak enak mouse ini, padahal speknya udah bagus. Dan ternyata beneran bagus. Mouse sekarang ini khususnya yang lokal itu udah kiblatnya ke arah yang ambidex semua. Sisi kiri dan kanannya itu sama-sama aja. Buat kalian yang pengguna tangan kanan maupun kiri, itu pasti feel-nya sama aja. Walaupun di side button mouse 4 dan mouse 5-nya ini masih di sebelah kiri aja, nggak ada yang di kanan. Jadi lebih condong ke tangan kanan memang. Untuk mouse fitnya dia lumayan kecil ya. Kalau kalian lihat itu di atas dan di bawah, mouse fitnya itu benar-benar cuma segaris aja. Dan gua rasain kalau PTFE fit di sini nggak terlalu licin. Mungkin yang tipenya ini lebih ke control dibanding speed. Tapi jangan khawatir kalau kalian udah pakai mouse ini lama dan mouse fitnya itu udah aus. Vortex ada nyediain mouse fit tambahan buat kalian ganti nantinya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi pakai mouse ini secara sering karena toh ada gantinya juga. Masih dari desainnya, coating mouse ini bagus, halus, dan terasa grippy. Vortex juga ada kasih grip tape biar makin grippy lagi. Tapi gue rasa nggak perlu karena tanpa pakai itu pun sebenarnya nggak licin juga. Paling karena warnanya yang putih biar nggak cepat kuning, kalian bisa pakai grip tape-nya aja buat minimalisir dia biar nggak cepat kuning. Dan di sini yang gue suka sedikit adalah side button dari mouse ini itu diletakkan di cukup ke depan. Jadi untuk jempol kita travel dari rest thumb ke area side button itu lumayan cepat. Untuk pemakaian intensif gaming menurut gue ini lumayan kepake. Berat mouse ini ada di 56,7 gram, termasuk ultralight. Tapi di bagian dalam mouse ini komponennya ada di bagian depan semua, jadi termasuk front heavy yang agresif. Tapi setelah dipakai berhari-hari, gue juga udah terbiasa. Cuma emang baru kali ini aja dapat pengalaman gunain mouse yang seperti ini. Jadi pengalaman baru. Lalu di bagian atasnya ini ada tombol DPI, bisa kalian ganti-ganti nanti di softwarenya juga. Dan yang gua nggak suka adalah scroll wheel-nya. Jadi scroll wheel-nya di sini itu cukup agak tenggelam ke dalam, jadi nggak yang tipe nonjol gitu. Dan dia juga bukan tipe yang tactile, jadi agak smooth. Gua personally lebih suka yang nonjol-nonjol dan lebih tactile. Itu lebih enak kita pakai pada saat lagi scrolling, apalagi pada saat kita browsing. Spesifikasi mouse ini bisa dibilang high-end. Di atas kertas mouse ini pakai sensor PAW3395, polling rate 1000 Hz, 650 inch per second. Jadi mouse ini kalau dipakai buat ngeflick mentok udah pasti aman-aman aja. Akurat dan precise. DPI maksimum bisa sampai 26.000 DPI dan bisa kalian setting di software bawaannya. Switch-nya dia pakai Huano Blue Shell Pink Dot. Itu sama kayak yang kemarin dari Pressplay Icarus Versus 2. Nggak ada komplain, gue suka sama switch-nya. Dia juga cukup tactile dan bisa tahan sampai 80 juta kali klik. Nice.
Mouse ini punya dua konektivitas. Yang pertama dia wireless pakai dongle 2,4 GHz, dan yang kedua tinggal colok aja pakai kabelnya sekalian buat ngecas juga. Tapi di mouse ini nggak ada USB holdernya, padahal dia pakai desain yang mirip sama Lamzu. Di Lamzu itu mereka kasih USB holder di bagian bawah sini. Alangkah bagusnya juga kalau Vortex bisa kasih kenyamanan yang sama. Jadi kalau kalian adalah pengguna laptop dan suka bawa kemana-mana dan kalian pakai mouse ini, kalian masih harus repot sedikit untuk bawa USB konektornya. Gue udah pakai mouse ini kurang lebih selama 3 minggu, dan gue udah pakai tes juga mouse ini untuk main CS, Valorant, dan game favorit gue yaitu Dota. Dan sepengalaman gue juga nggak nemuin isu sama sekali untuk delay dan latensinya. Padahal kita nggak dikasih extended dongle kayak mouse-mouse premium yang lain, which is dengan USB 2,4 GHz yang dikasih dari Vortex itu udah cukup banget buat pemakaian kalian. Oke, jadi Vortex ini agak lucu di sini karena Inno X1 ini udah keluar, lalu 3 minggu kemudian adiknya itu keluar, si Inno X2. Jadi di sini gua nggak tahu untuk price point-nya ini lebih kemana, antara Inno X1 atau Inno X2. Gue belum hands-on unit Inno X2-nya, tapi katanya toko laptop ada ngirimin gua Inno X2, jadi gue bisa bahas mungkin di video selanjutnya. Tapi kalau ditanya untuk sekarang, gue rasa Inno X1 ini kalau kalian bisa dapetin harga yang lumayan spread-nya itu beda jauh dari Inno X2, kalian boleh ambil Inno X1 ini sih. Karena kalau misalkan kalian bisa dapat harga ini di 400.000, mungkin itu bisa jadi mouse yang worth it buat kalian pakai sehari-hari. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan dari Inno X1 ini. Gua harap juga gue bisa hands-on X2-nya dalam waktu dekat, so gue bisa kasih review yang lebih mendalam, dan mungkin akan kita bandingin sama X1 ini di video selanjutnya. So stay tune aja, nanti pada saat gue udah hands-on Inno X2, gue akan coba bandingin sama Inno X1 ini. Jadi gue bisa kasih referensi yang lebih mateng lagi untuk kalian pertimbangin. So itu aja guys video kali ini, semoga kalian suka sama video ini. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Sorry banget gue nggak bisa kasih review yang lebih mendalam lagi karena gue lagi sakit juga, dan di sini gue udah lemes banget sebenarnya guys. So ya, gue appreciate buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kita akan ketemu di video selanjutnya. So sekian dari Geekvin. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Thank you.